Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang kami taati segenap dewan juri yang arif dan bijaksana, yang kami hormati segenap panitia Islamic Festival Competition 2021, dan tak lupa pula teman-teman yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang telah Ia berikan kepada kita semua, sehingga kita masih bisa berkumpul dalam dunia tanah maya hingga saat ini. Salawat serta salam tak lupa tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Beliaulah yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Hadirin rahimakumullah, ketegasan dan kerendahan hati Nabi Muhammad dalam memimpin umat Islam terdahulu tentunya membawa umat Islam menjadi lebih baik. Mereka yang awal mula biadab menjadi beradab, mereka yang awal mula bersekutu menjadi bersatu, yang tersesat menjadi terarah. Hal ini dikarenakan sikap kepemimpinannya yang patut dicontoh oleh kita semua untuk memimpin diri sendiri. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan pidato dengan judul Meneladani 5 kepemimpinan Rasulullah dalam memimpin diri sendiri, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 159 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Al-ayat, yang artinya maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad bersikap lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau berhati kasar dan bersikap keras kepada mereka, niscaya mereka akan menghindar dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dalam menentukan suatu urusan. Kemudian bertawakallah kepada Allah setelah engkau membulatkan suatu tekad, sebab Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Quran surat Ali Imran ayat 159. Hadirin hadirat rahimakumullah, seperti yang telah kita ketahui bersama bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad SAW untuk menjadi suri tauladan yang baik oleh para umatnya. Beliau mendapatkan wahyu berupa Al-Quran untuk dijadikan pedoman dan pegangan hidup untuk para umatnya. Lalu bagaimanakah meneladani 5 kepemimpinan Rasulullah seperti ayat di atas? Yang pertama, dalam lafaz lintarahum, yang bermakna bersikap lemah lembut kepada siapapun. Yang kedua, dalam memimpin, Rasulullah SAW tidak pernah sedikit pun bersikap bengis atau kasar kepada siapapun. Baik orang tersebut telah mencaci dan membenci Nabi Muhammad, ia tidak pernah kasar sedikit pun. Yang ketiga, dalam lafaz fa'fu anhum wastaghfir lahum, bermakna memaafkan dan memohon ampunan. Tentunya dalam memimpin pastilah terdapat kesalahan, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Maka dari hal itu, kita harus memaafkan dan memohonkan ampunan untuk mereka yang melakukan kesalahan tersebut. Dan yang keempat, bermusyawarahlah dalam menentukan suatu urusan. Sebab Nabi Muhammad selalu bermusyawarah dalam membulatkan tekad mereka. Dan yang terakhir, bertawakallah kepada Allah, sebagaimana dalam ayat di atas, fatawakkal 'ala Allah.
dalam menentukan suatu urusan dan membulatkan tekad, Rasulullah selalu menyerahkan segalanya kepada Allah, sebab Allah lah yang mengatur segala proses dari urusan tersebut. Hadirin rahimakumullah, dalam meneladani 5 kepemimpinan Rasulullah di atas, hendaknya kita memulai dari diri sendiri, sebab jika tidak mulai dari diri sendiri, bagaimana kita akan menerapkannya kepada orang lain? Mungkin cukup sekian pidato dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.